Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Balik lagi bersama saya di channel Yasin Wirayudi. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap studi kasus pada perilaku kelompok. Salah satu studi kasus menarik tentang perilaku kelompok di Indonesia adalah fenomena pada Kongres Pemuda II yang berlangsung pada tahun 1928. Kongres ini diadakan di Jakarta oleh pemuda Indonesia sebagai upaya untuk menyatukan berbagai kelompok pemuda dari berbagai daerah di Indonesia dalam semangat nasionalisme dan perjuangan melawan penjajah Belanda. Selanjutnya, apa sih yang melatar belakangi pemuda-pemuda di Indonesia melakukan Kongres Pemuda kedua ini? 1. Kondisi sosial politik Indonesia pada era 1920-an. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kondisi sosial politik pada saat itu terpengaruh oleh gerakan nasionalisme yang mulai muncul di berbagai belahan dunia, serta peristiwa-peristiwa penting seperti Perang Dunia Pertama yang memengaruhi kondisi politik global. 2. Peran pemuda dalam gerakan kebangsaan, pemuda di Indonesia pada masa itu menjadi salah satu motor penggerak dalam gerakan kebangsaan. Mereka mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan. 3. Peran pers dan pendidikan dalam penyebaran ideologi kebangsaan. Media massa, terutama surat kabar dan majalah, memainkan peran penting dalam menyebarkan ideologi kebangsaan dan semangat perjuangan kemerdekaan di kalangan pemuda. Pendidikan modern yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda juga membantu membangkitkan kesadaran nasional di kalangan pemuda. 4. Konteks internasional pada masa itu, terutama pergerakan anti-kolonialisme dan semangat kemerdekaan di berbagai negara Asia dan Afrika, turut mempengaruhi pemikiran dan gerakan nasionalisme di Indonesia. 5. Pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa, adanya pemahaman bahwa untuk melawan penjajah, bangsa Indonesia harus bersatu dan memiliki identitas nasional yang kuat. Kongres Pemuda II menjadi wadah untuk mencapai tujuan tersebut, jadi itulah hal-hal yang melatar belakangi pemuda-pemuda di Indonesia melakukan perilaku kelompok Kongres Pemuda II. Selanjutnya, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kelompok Kongres Pemuda II? 1. Kesadaran identitas nasional. Pada saat itu, Indonesia masih dalam cengkeraman kolonialisme Belanda yang telah berlangsung cukup lama. Pemuda dari berbagai daerah di Indonesia mulai menyadari pentingnya bersatu untuk meraih kemerdekaan. Mereka memiliki kesadaran identitas nasional sebagai bangsa Indonesia yang ingin bebas dari penjajahan. 2. Kepemimpinan dan inspirasi, tokoh-tokoh pemuda seperti Soekarno dan Muhammad Hatta memiliki peran yang sangat penting dalam kongres ini. Kepemimpinan mereka memberikan arah dan inspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk bersatu dan berjuang melawan penjajah. Pidato Soekarno yang terkenal, "Aku pledge," menjadi simbol semangat perjuangan kemerdekaan. 3. Resolusi bersama, salah satu hasil utama dari Kongres Pemuda II adalah penyusunan Sumpah Pemuda yang berisi semangat persatuan dan perjuangan kemerdekaan. Resolusi ini disusun secara bersama-sama oleh perwakilan pemuda dari berbagai daerah di Indonesia, menunjukkan kolaborasi dan solidaritas yang kuat di antara mereka. 4. Dampak jangka panjang, Kongres Pemuda II memiliki dampak jangka panjang yang signifikan dalam sejarah Indonesia. Kongres ini memperkuat semangat nasionalisme di kalangan pemuda, yang kemudian menjadi salah satu pendorong utama kemerdekaan Indonesia. Identitas nasional Indonesia yang terbentuk melalui kongres ini membawa dampak besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Indonesia modern. Keempat faktor tersebut menjadi pendorong atau motivasi pemuda-pemuda Indonesia melakukan Kongres Pemuda II. Selanjutnya, dinamika antar individu dalam Kongres Pemuda. 1. Diskusi dan debat ide, para peserta kongres, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, terlibat dalam diskusi dan debat yang intens. Mereka saling berbagi ide dan pengalaman yang menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan bersama dan strategi perjuangan. 2. Pembentukan solidaritas, melalui interaksi yang intens selama kongres, para pemuda Indonesia mulai merasakan ikatan emosional dan solidaritas yang kuat satu sama lain.
Mereka mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari satu bangsa yang sama, dengan tujuan yang sama untuk meraih kemerdekaan. 3. Kepemimpinan yang membimbing. Peran tokoh-tokoh pemuda seperti Soekarno dan Muhammad Hatta sangat penting dalam membimbing dinamika antar individu dalam Kongres. Kepemimpinan mereka tidak hanya memberikan arah, tetapi juga menginspirasi dan membakar semangat para peserta. Selanjutnya dampak dari Kongres Pemuda II. Dampak dari Kongres Pemuda II terhadap perubahan perilaku kelompok dan perkembangan nasionalisme di Indonesia sangat signifikan. Berikut adalah detail dampaknya. 1. Penguatan identitas nasional. Kongres Pemuda II memainkan peran penting dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir dalam kongres ini mulai melihat diri mereka sebagai bagian dari satu bangsa yang memiliki satu identitas nasional yang kuat. 2. Mendorong semangat persatuan dan perjuangan melalui resolusi-resolusi yang dihasilkan dalam kongres ini, terutama Sumpah Pemuda. Semangat persatuan dan perjuangan untuk meraih kemerdekaan semakin meningkat di kalangan pemuda Indonesia. Mereka menjadi lebih tergerak untuk bersatu dan berjuang bersama-sama. 3. Perkembangan gerakan nasionalisme. Kongres Pemuda II merupakan tonggak penting dalam perkembangan gerakan nasionalisme di Indonesia. Setelah kongres ini, gerakan nasionalisme semakin meluas dan semakin banyak pemuda yang terlibat dalam perjuangan untuk merdeka. 4. Pembentukan kader-kader perjuangan. Kongres Pemuda II juga berperan dalam membentuk kader-kader perjuangan yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Muhammad Hatta yang ikut serta dalam kongres ini kemudian menjadi pemimpin-pemimpin dalam pembentukan negara Indonesia. 5. Pengaruh terhadap gerakan kemerdekaan. Dampak jangka panjang dari Kongres Pemuda II adalah pengaruhnya terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Kongres ini menjadi salah satu pendorong utama dalam perjuangan untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Mungkin sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.